Salam. Ketemu dengan saya lagi di akun yang baru dan Facebook nanti baru. Tapi Facebook nunggu 60 hari dulu baru bisa live. Seperti biasa, saya sudah bilang kesaksian kemarin terakhir, di mana terus terang kebenaran Allah, kebenaran murni Alkitab itu. Serangan cyber attack, pembajakan. Dan ketika saya riset bersih dan bikin yang baru, ini pun dari cloning. Saya sudah bilang, bahkan Alkitab mencatat, nanti akan lapar dan haus akan firman Tuhan. Ketika gereja tidak membela pekerjaan Tuhan, tidak menjaga punya suara, punya hak, itu menunjukkan mereka pun menolak kebenaran dan orang yang dalam nubuatan. Itu membuktikan mereka memilih dunia di zona aman. Karena ini kan hukum demografi, di mana ekonomi rakyat, masyarakat. Ini kebijakan kan gereja politik yang masih dualisme tarik-menarik kepada 2030, kepada mutlak kekuasaan gereja di atas negara. Dan kalian selalu kalah oleh jemaat kalian sendiri. Suara terbanyak, suara Tuhan gitu kan. Oke, saya cuma mau mengingatkan ulang. Kalian pernah mendengar suatu puisi atau karya sastra seperti syair? Kalau kita melihat atau membaca atau mendengar isi dari syair dan puisi itu secara letterlock rupiah gitu, kita artikan bukan ke situ artinya. Tapi dia suatu mengungkapkan suatu gambaran penulis itu atau pembaca puisi atau sastra itu suatu keindahan atau sesuatu yang peristiwa yang mengerikan atau suatu peristiwa yang masa lalu zaman sejarah atau suatu peristiwa yang akan ke depan atau kita anggap itu seperti misteri. Jadi kalau kita lihat syair itu, puisi itu suatu ungkapan, jadi kayak misteri yang dipaparkan melalui tulisan itu. Alkitab pengajaran seperti itu sebenarnya. Itu banyak pengajar palsu oleh karena tidak mengerti bahasa-bahasa perumpamaan seperti itu. Oleh tidak mengerti simbol-simbol yang ada di Alkitab. Itu masalah pertama, kenapa banyak doktrin palsu. Kenapa banyak nubuatan palsu. Anda kalau mengikuti Facebook saya yang kemarin yang sebelum saya ganti jadi yang baru ini, itu sudah banyak menjelaskan tentang pengajar palsu. Bahkan setan sendiri mencomot ayat dari suatu bahasa perumpamaan dalam Mazmur 91. Bagaimana Mazmur 91 kita baca di situ dalam perlindungan Allah. Itu aja kita judulnya. Ini seperti syair, seperti pantun. Bagaimana orang yang dalam perlindungan Allah mengungkapkan kepada kita bahwa Allah itu Maha Kuasa dengan menggambarkan dalam tulisan itu seperti penyakit menular di waktu malam tidak akan mengenamu. 1.000 orang di kirimu, 10.000 orang di kananmu jatuh. Kalajengking dipegang. Butut ular pun bisa tedung kamu injak. Bahkan untuk menuntun kakimu melangkah malaikat diutus. Apa? Supaya jangan jatuh teratuk. Itu satu ungkapan. Menunjukkan kemahakuasaan Allah yang tanpa batas. Di mana siapa yang dalam lindungan Allah. Nah, jadi ungkapan itu bagaimana kemahakuasaan Allah melindungi umatnya dari segala macam mara bahaya. Maka judulnya dalam dua. Nah, itulah bahasanya. Ketika dicomot satu ayat, lepas konteks itu. Disinilah doktrin-doktrin yang kalian dengar. Viral EWP. Sehingga kita dengar pengangkatan rahasia. Bla bla, perang Timur Tengah ketika tahun 12 mengerikan semua perang. Inilah ajaran palsu. Ini tidak mengerti dalam bahasa-bahasa pengajaran yang berbentuk harus disingkapkan dari suatu ungkapan. Itu bahasanya Mazmur 78 ayat 1 dan 2. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Arahkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut menyampaikan amsal. Aku mau mengisahkan teka-teki dari zaman purbakala. Ini suatu pengajaran yang menyampaikan amsal. Amsal itu seperti syair, puisi. Oke.
Terus menyampaikan itu sejak zaman purbakala. Artinya suatu peristiwa yang kita tidak tahu ribuan tahun yang lalu, suatu misteri. Bahkan itu juga bisa akan ke depan, suatu misteri. Nah, bahasa ini dipakai. Yang dibilang perumpamaan, simbol-simbol. Itu seperti syair, seperti puisi. Bagaimana mengungkap suatu apa yang dirasakan penyair itu. Nah, itu sebabnya pentingnya di sini apa? Metodologi dalam Fakultas Filsafat dan Teologi, Bilbike. Kalau enggak Bilbike, kalian asumsikan sendiri itu ungkapan. Itu sebab 1 Korintus 4 ayat 6 mengatakan, jangan menafsirkan satu ungkapan melampaui yang tertulis. Artinya tidak bisa satu ayat berdiri sendiri kalian asumsikan apa artinya. Apa? Ataupun satu ayat kalian tafsirkan dengan halaman buku yang kalian kukuh sebagai roh Tuhan itu. Siapapun dominasi kalian. Itu sama aja manusia punya itu. Yang namanya firman ya Allah ya di kitab suci, Kejadian sampai Wahyu. Di luar itu manusia semua. Nah, kalau manusia tulis buku dengan manusia lisan sama aja. Kan mesti dia ditulis Roh Kudus. Buku teologi bukan manusia. Lisan bukan manusia saya ini. Nah kan Roh Kudus, kita kan uji dengan Alkitab. Bukan ayat itu ditafsir sama buku lain. Bukan oleh pikiran manusia. Buat apa 1 Korintus 4 ayat 6 mengatakan, jangan melampaui yang tertulis. Nah ini kan udah melanggar pagar-pagar Tuhan kan, gereja-gereja ini, untuk mengklaim satu buku. Oke? Dan itu keras kepala namanya. Tidak boleh menafsirkan Alkitab lewat buku. Alkitab ditafsir dirinya sendiri yang menafsir. Nggak perlu ditafsir siapapun dia. Alkitab ditafsir menafsirkan dirinya sendiri. Itu kunci. Karena ayat itu firman. Makanya menafsirkan Alkitab jangan melampaui tertulis. Dari ayat ke ayat, pasal ke pasal. Anda tahu kan Bill Bickle dalam Fakultas Teologi Filsafat pada pendeta. Anda udah masuk kelas master paling tidak, kalau nggak doktor. Masa nggak ngerti ini? Mesti paham. Supaya kalian tahu mana ajaran palsu, mana ajaran benar. Kalau kalian tidak tahu metodologi yang benar, bagaimana kalian mengoreksi ajaran orang palsu atau benar? Karena kalian harus tahu yang benar dulu. Baru kalian bisa lihat mana yang palsu. Kita tidak akan tahu mana benar palsu kita sendiri atau kebenaran. Dan kita bisa menyatakan orang ajaran palsu kalau kita nggak tahu yang mengatakan mana yang benar. Ya, kita harus bertanggung jawab dalam pengajaran Tuhan. Itu sebabnya Yesus katakan dalam Matius 13 ayat 34. Semuanya tidak diajarkan oleh Yesus tanpa perumpamaan. Jadi yang kita harus ketahui, kenapa banyak pengajar palsu? Karena mereka banyak tidak mengerti bahasa-bahasa perumpamaan atau simbol-simbol yang harus ditafsirkan dulu, tapi langsung diarabiakan mereka dalam satu kalimat. Seperti Matius pasal 16. Ketika Yesus berkata, waspada dan hati-hati dengan ragi orang Farisi. Mereka katakan, wah, Yesus katakan ini karena kita nggak bawa roti. Karena ragi berhubungan dengan roti. Kalau kita bikin roti kan pakai ragi. Padahal suatu ajaran dari orang Farisi. Begitu juga, hai kamu Petrus. Dan di atas batu karang ini, kuduskan jemaatku. Langsung kita gereja Petrus. Jadi gereja pemimpinan manusia-manusia. Dasar iman keselamatan jemaat. Tapi kalau kita lihat 1 Korintus 10 ayat 4. Suatu artinya, jangan melampaui tertulis menafsirkan satu ungkapan di batu karang itu. Adalah Kristus. Dan kalau kita uji lagi dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan 11. Tidak ada dasar lain selain Yesus Kristus. Bukan Petrus. Nah, dari sini kita bisa lihat. Mana ajaran palsu. Mana ajaran Alkitab. Kalau nggak begitu. Dunia Kristen di dalam kesesatan. Karena yang mereka dengar karena pakai dukungan ayat-ayat kita padahal suatu ungkapan. Sehingga bukan maksud Tuhan. Sehingga kita lihat ketika secara umum global mereka memberikan kerajaan Kristus di bumi dengan undang-undang mengamankan gereja dan negara yang mengulangi abad pertama oleh karena mereka tidak paham membaca Alkitab seperti itu. Yang inilah perlu dikoreksi para pemimpin gereja-gereja di Indonesia. Bahkan di Amerika Serikat, untuk kembali belajar Alkitab dengan benar dan jujur, untuk berani membuka, saling menguji dan terbuka berdasarkan Alkitab saja, bukan tolak ukur organisasi. Are you ready? Or you are afraid? Silakan
ada